Perkenalkan, nama saya Rudolf. Saya adalah founder dari Gamma Cloud Bimbel. Kami bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik. Kami juga bergerak di bidang teknologi informatika dan juga saham. Dan yang terakhir, kami bergerak di bidang ekonomi. Kami akan membahas beberapa topik sebagai berikut. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang session yang ke-9, modul ajar. Kita akan bahas mengkupas semua modul ajar. Saya akan bahas 2 materi hari ini. Pertama, saya akan bahas tentang topik kerajinan kelas 7. Yang kedua, saya akan bahas tentang modul ajar IPA kelas 7 juga. Dan yang terakhir, saya akan membahas apa sih novelty ya, atau kebaruan daripada kurikulum merdeka sehubungan dengan modul ajar ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Silakan nikmatin topik berikut. Baik, kita jumpa lagi. Kita akan membahas tentang poin yang ke-9, sesi ke-9. Saya menuliskan dan juga memvideokan tahapan-tahapan daripada Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, dengan sistematis. Jadi ini pembahasan saya yang ke-9 tentang modul ajar. Di seri ini saya banyak membahas tentang modul ajar beberapa bidang studi. Kebetulan saya memegang kurikulum 11 tahun, jadi sudah cukup familiar dengan yang namanya kurikulum. Dan artinya sudah pengalaman jauh, dan saya bisa nanti meresensi apa sih perbedaan antara kurikulum 2006, 2013, dan juga 2022 atau yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Kita akan bahas satu persatu. Saya akan coba membahas materi yang bukan di bidang saya ya. Artinya saya meresensi bidang lain. Saya tidak masuk ke materinya, tapi membahas konstruksinya ya. Jadi sama dengan kalau kita membahas soal itu siapa saja boleh meresensi ya. Jadi tidak mesti sebidang. Tetapi kalau dia tidak sebidang, dia tidak boleh meresensi materi. Yang diresensi adalah di luar materi. Jadi konstruksi dan juga sisi kebahasaan. Kalau kedalaman materi itu yang boleh meresensi adalah yang sebidang. Saya juga sama, saya tidak mau masuk ke dalam meresensi yang bukan bidang saya. Walaupun sedikit banyak saya sudah cukup pengalaman karena sudah lebih dari 11 kali, 11 tahun saya membaca materi yang itu juga. Mari kita akan mulai. Di sini saya akan memulai tentang bagaimana modul ajar itu dikonstruksikan atau dibuat ya. Jadi teman-teman pendidik itu ada 3 hal yang harus dikuasai. Yang pertama adalah informasi umum. Ini harus dikuasain. Item-itemnya seperti ini: identitas modul, nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Lalu kompetensi awalnya apa? Ya. Kemudian profil Pancasila itu yang 6 yang saya sudah bahas di topik-topik sebelumnya. Jadi ada 6 yang mana ditonjolkan di sini. Lalu sarana prasarananya apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu target peserta. Kemudian model ajarnya. Inilah yang harus dikuasain daripada informasi umum. Jadi ada 3 informasi umum, kemudian komponen inti, dan satu lagi yang terakhir adalah lampiran. Nah, yang kedua, di komponen inti itu mesti ada tujuan pembelajaran. Nah, ini ada apa namanya, kiat-kiat khusus ya. Bapak Ibu nggak boleh ngarang-ngarang ini tujuan pembelajaran seperti apa. Ini ada rambu-rambunya ya. Nanti di topik yang lalu kan saya sudah bahas tentang didasarkan pada teori Bloom dan Anderson. Kalau sekarang kan Anderson ya. Kalau dulu sebelum 2013 kita kenal dengan teori Bloom. Ya, setelah 2013 maka digunakan teori Anderson karena Anderson itu baru diungkapkan kurang lebih tahun 2000-an awal ya, atau akhir milenial yang lalu. Jadi memang baru digunakan di Indonesia 2013. Kalau di negara-negara Amerika sana sudah digunakan dia. Kemudian ini yang kedua adalah pemahaman bermakna. Apa sih manfaat daripada pembelajaran ini buat peserta didik?
biasanya kan kita mengambang nih habis sekolah nggak tahu mau ngapain itu ilmunya dipelajari banyak-banyak ya. Apa yang kita pelajari itu tidak semuanya digunakan Bapak Ibu. Saya ingat saya banyak belajar ada farmasi, saya banyak sekali belajar farmasi, kimia, kemudian matematik dulu ya. Kemudian saya punya ekonomi, ilmu ekonomi juga, baik ekonomi manajemen maupun ekonomi bagian keuangan. Tapi nggak digunakan Bapak Ibu. Tapi apakah kita menyesal itu? Tidak. Itulah ilmu. Walaupun tidak semua ilmu digunakan, tapi bermanfaat buat kita. Ya, saya yakin itu bermanfaat. Ya, tidak sampai 50% kita manfaatkan semua ilmu yang kita pelajari. Nah, nanti di lapangan itu dikembangkan. Jadi permainan ini kemana? Digunakan apa yang kita pelajari ini. Selama ini kan kita banyak teoritis ya. Sekarang di kurikulum baru ini tidak lagi teoritis. Pendekatannya sudah praktis. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, ini bagi peserta didik yang pasif ya. Di topik yang lalu saya bahas budaya kita ini budaya Asia itu agak sungkan ya. Bertanya tuh sungkan, takut, orang tersinggung, marah, gurunya kalau nggak bisa jawab nanti marah-marah. Terus di rumah juga orang tua kalau ditanya marah-marah. Jadi anak itu jadi tidak kreatif bertanya. Nah, untuk itu dibuatlah pertanyaan pemantik supaya mereka-mereka yang tidak biasa bertanya ini terakomodasi ya, supaya terangsang dia untuk bertanya ya. Jadi memang pertanyaan pemantik ini dibutuhkan. Lalu kegiatan pembelajarannya apa langkah-langkahnya nanti kita bahas ya. Jadi ini ada 3, pembukaan atau pendahuluan, inti dan penutup. Lalu assessment itu penilaian. Penilaian juga nanti diagnostik. Ini semacam pemetaan. Jadi waktu kita mengajar kita sudah tahu kondisi itu anak seperti apa awalnya ya. Jadi ini bisa dia tes dan non tes. Kalau non tes biasanya dilakukan SBK. Bukan SBK ya. Dilakukan oleh BK kalau non tes. Karena dia mesti mengetahui karakter anak belajar seperti apa. Apakah dia audio atau visual atau gabungan keduanya atau juga kinestetik. Jadi tidak berpatokan pada satu item. Anak bisa tiga-tiganya juga dia belajar. Ada yang begitu tapi jarang ya. Tapi ada yang bisa belajar dengan menggunakan 2 metode, audio sekaligus visual. Ada juga yang bisa belajar itu pakai audio ya. Jadi dia mendengar. Nah, jadi macam-macam karakter anak. Kemudian nanti ada formatif di tengah pembelajaran. Bapak Ibu silakan bertanya supaya tahu hasil pembelajaran seperti apa. Lalu terakhir setelah sudah selesai pembelajaran kita akan tes itu anak apakah sampai di mana pengetahuannya ya. Jadi itu asesmennya. Kemudian pengayaan nanti apakah ini anak ini sudah menguasai tingkatannya di mana. Kalau kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka ini dia ada tingkat mahir ya. Dulu juga ada tapi tidak sedetail ini ya. Itu dipetakan dia. Jadi ada anak yang mengikuti pada levelnya atau dikatakan standar, ada yang melampaui dikatakan mahir atau cakap, atau kalau bahasa Inggrisnya beyond ya, beyond the expectation. Jadi melampaui ekspektasi, itu bahasa Inggrisnya. Kemudian ada anak yang di bawah, perlu dukungan, perlu pendampingan agar dia bisa nanti menjadi standar. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini bisa berupa lembar kerja ya. Kalau nanti di supervisi ini sebenarnya dipatok ada beberapa ya, tapi boleh ditambahkan ya. Jadi tidak hanya seperti ini. Jadi boleh juga materi ajar dilampirkan ya. Kemudian juga nanti ada tentang soal-soal yang berhubungan dengan penilaian antar teman. Nah, itu boleh dilampirkan di sini ya. Jadi ini tidak hanya dipatok 4 ya, boleh lebih. Itu Bapak Ibu yang punya kreativitas. Kemudian bahan bacaannya dituliskan, sumber-sumber rujukannya dari mana sih diambil ini materi. Nah, jangan menggunakan blogspot, itu nggak boleh. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian glosariumnya dituliskan kata-kata kuncinya, kata-kata istilah yang tidak dipahamin, yang tidak umum atau belum dikenal. Lalu daftar pustaka. Jadi itulah kuncinya Bapak Ibu. Ada 3 yang harus dipenuhi. Yaitu pertama saya ulangi lagi, komponen umum, kemudian
komponen inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Mari kita buka satu-satu. Ini materi tentang materi kerajinan ya. Ini dia. Saya akan ambil aturan mainnya ya. Kita coba lihat. Kita lihat ya. Pertama adalah informasi umum, identitas. Jadi ada identitasnya. Kita lihat. Syarat pertama identitas. Nama, jenjang, kelas, alokasi waktu. Coba kita lihat. Ada nama, institusinya juga jelas ya. Tahun penyusunnya juga jelas, jenjang waktunya ada ya. Kemudian fasenya lengkap ya. Kemudian kelasnya, alokasi waktu dan tahun pembelajarannya. Jadi di sini cukup lengkap. Sudah memenuhi ya poin satunya ya. Kemudian kita lihat poin 2, kompetensi awal. Apakah ada kompetensi awal? Ada. Peserta didik mampu menyebutkan. Ini kalau kalimat menyebutkan ini menurut aturan dari Puspendik, saya kutip dari Puspendik ya, karena saya membaca itu dari Puspendik. Kalau menyebutkan itu adalah untuk hal-hal yang bermakna lisan ya. Jadi kalau kita menanya tatap muka langsung, itu namanya menyebutkan. Kalau tertulis dan tulis jangan menyebutkan, menuliskan. Jadi ini sudah benar ya, karena dia memang tatap muka. Jadi dia menyebutkan contoh hasil karya dan bahan serat tekstil yang ada di lingkungan sekitar. Di sini coba lihat, ada di lingkungan sekitar. Jadi dia materi ini membumi ya, artinya tidak berada di awan-awan karena yang ada di ruang sekitar ya. Coba kita lihat yang poin C-nya. Profil pelajar Pancasila. Coba kita lihat. Di sini ada dari 6 profil Pancasila yang diambil hanya 3, beriman, mandiri, dan kreatif. Saya juga sarankan demikian, jangan banyak-banyak, jangan cantumkan semua, belum tentu bisa kita lakukan semua. Itu luar biasa kalau bisa lakukan semua. Jangan juga cuma 1, hanya beriman, kan belajar itu lebih dari 1, ya, multivariabel, ya. Jadi tidak hanya 1, bisa kita menggunakan dalam pembelajaran 3, ada afektifnya ya, kemudian ada juga psikomotoriknya, ada juga kognitifnya. Bisa kita gabung 3-tiganya. Kenapa kita mesti ambil cuma 1? Beberapa rekan-rekan saya yang menuliskan modul ajar itu cuma 1. Jadi saya sarankan jangan. Kemudian yang berikutnya adalah sarana dan prasarana ya. Di topik lain sudah jelas sekali saya jelaskan di sini ya. Kalau sarana di sini ada ya poinnya ya. Sarana itu adalah berupa alat. Jadi LCD, laptop, telepon zoom. Prasarana itu adalah berupa softwarenya lah ya, software. Jadi modul ajar, buku pegangan, video pembelajaran, e-learning ya. Itu prasarananya. Lalu kita masuk ke poin berikutnya adalah target. Target ini ada 3, reguler, peserta didik kesulitan belajar atau dikenal dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Lalu peserta didik pencapaian tinggi atau dikenal dengan CB, cerdas mampu mencapai tingkat hot ya. Jadi cerdas ini adalah anak-anak yang berada di level paling atas. Kita lihat apakah ada di sini. Ya, ini sekolah memang menggunakan hanya 1. Tapi di beberapa sekolah tertentu dia ada 2 ya. Atau di beberapa sekolah negeri itu kan sekarang diwajibkan menerima anak ABK. Jadi berarti dia 2. Kalau di sekolah-sekolah swasta yang semi internasional, kadang-kadang dia tidak terima ABK ya. Jadi peserta reguler dan peserta didik istilahnya itu pengayaan itu ya, yang khusus ya, yang 2 tahun ya kalau di SMP ya. Jadi itu dia dipilih. Padahal sebenarnya pembelajaran itu harus semuanya boleh belajar ya. Jadi peserta didik itu harus semuanya boleh diterima. Nah, kemudian model pembelajarannya. Sekarang ini kan model pembelajarannya beda dengan dulu ya. Sekarang digital. Jadi Bapak Ibu yang sudah hidup di zaman COVID-19 ini kalau tidak menggunakan digital, Bapak Ibu ketinggalan. Jadi dia di sini model pembelajaran digunakan, dia model pembelajaran ada daring, ada luring, ada blended learning. Walaupun kita sekarang sudah mulai tatap muka, tapi ada juga dia blended learningnya, ya. Luring, di mana luringnya? Ini ada yang mandiri. Bapak Ibu kasih penugasan itu kan dia mandiri, ya. Ada juga yang dibimbing.
Kalau kita kembali yang lama itu dia luring ya, jadi waktunya tidak ditentukan, silakan mandiri. Jadi tetap dia blended ya. Tapi sudah jarang kita menggunakan semacam platform Zoom, tapi WA masih ada ya, masih digunakan beberapa sekolah itu saya lihat di samping tatap muka WA-nya diingatin anaknya, sudah di mana tugasnya, sudah sampai di mana, itu sudah blended. Sekarang kita masuk yang poin yang kedua ya. Poin kedua, sini poin yang kedua adalah komponen inti, tujuan pembelajarannya. Kita masuk satu-satu, kita lihat tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran di sini, ya, ini boleh nggak dimasukkan capaian pembelajaran? Boleh. Di atas tadi sudah dituliskan CP fase D, tapi ini dijabarkan, jadi boleh dijabarkan. Silakan, itu kreativitas. Jadi kita tidak itu tidak harus mesti letterlet, Bapak Ibu. Ini patokannya ini, mesti itu enggak. Ini kan poin satunya yang tadi poin satunya adalah ya tujuan pembelajaran ya. Padahal di sini kan poin A-nya bukan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Boleh. Itulah guru-guru yang kreatif ya. Jadi memang tidak mesti letterlet. Tujuan pembelajaran di sini Bapak Ibu dari mana diambil? Kalau yang lama itu diturunkan dari KD, kompetensi dasar. Itu domainnya pemerintah membuat. Sekarang dia di CP. Di CP ini tidak secara detail dituliskan indikatornya, tapi paling tidak kita tahu. Saya beberapa kali mengikuti, ada seorang pakar mengatakan bahwasanya kurikulum Merdeka ini dibebaskan guru untuk menentukan ya. Kalau yang lama itu KD itu adalah kompetensi minimum. Jadi seluruh Indonesia sama, mau di Aceh, mau di Merauke itu sama semua ya. Mau di timur, di barat, utara, selatan sama. Karena patokannya adalah kompetensi dasar pemerintah yang siapkan. Tapi sekolah, kurikulum sekolah itu dibebaskan menggunakan yang mana. Jangan sampai kurikulum sekolah itu dia mesti ikut ya seperti pemerintah menuliskan KD-nya C2, C2 semua tidak begitu ya. Jadi tetap dibebaskan sekolah untuk menaikkan grade-nya ya. Untuk sekolah-sekolah tertentu yang memang mampu untuk menaikkan grade-nya, silakan ya. Kalau dia mau grade-nya dia hot itu apa? C4, C5, C6, silakan. Tapi sekolah saya nggak mampu Pak untuk bikin indikatornya itu di C4. Iya, disesuaikan aja dengan sekolahnya. Mampunya cuma C2. Ya, C2 itu apa? C1-nya mengingat ya atau menghafal ya, hafalan. Yang kedua adalah pemahaman atau memahami. Kalau belumnya dia pemahaman kata benda. Kalau dia Anderson-nya kata kerja, memahami ya. Itu bapak dengan anak ya. Belum itu bapaknya si Anderson, Anderson anaknya. Dua-duanya profesor. Ya, jadi mereka itu saling terkait. Jadi memang ilmunya ya diturunkan dari bapaknya. Dia mengembangkan ilmu bapaknya saja. Ya, kemudian di sini aturan mainnya adalah nanti di topik tujuan pembelajaran saya akan jelaskan ini khusus sekali ya. Jadi saya nggak masuk di topik ini, saya cuma buka sedikit saja. Tujuan pembelajaran itu tetap menggunakan ABCD ya. Itu berlaku di internasional. Di kurikulum Merdeka itu diganti sedikit istilahnya. A-nya sama. B-nya behavior itu di sebelumnya diganti dengan apa ya, kata kerja apa gitu ya. Nanti saya akan buka di tujuan pembelajaran. Lalu C-nya direction-nya di sini dijadikan menjadi kontennya apa. Nah, jadi nggak beda jauh ya. Makanya saya berani katakan tidak ada novelty-nya di sini. Novelty itu adalah kebaharuan. Jadi tidak ada kebaharuan. Ya buat yang mahir-mahir di kurikulum pasti dia tahu ini tidak ada kebaruan di sini. Ya, cuman guru-guru udah mulai resah. Di lapangan saya lihat guru-gurunya resah, waduh apa ini, nggak ada yang baru. Ya, di sini dia tujuan pembelajarannya ada 3 yang diukur. Boleh nggak 3? Boleh. Mengeksplorasi. Ini nanti kita cari rujukannya. Masuk ke C berapa mengeksplorasi itu di teori kognitif daripada Anderson. Ini pasti diambil dari sana. Merancang itu sudah masuk ke psikomotorik ya atau yang lama namanya KI 4 ya, praktik.
lalu membuat juga dia sudah P4. Boleh nggak? Ini kan sudah digabung nih, ada kognitif, ada psikomotorik. Boleh ya. Asal jangan Bapak Ibu membuat CP atau RPP ini banyak-banyak terus nggak dilakukan. Itu nggak baik juga ya. Tulislah mana yang mampu kita ajarkan di kelas. Jangan tinggi-tinggi ya. Ini saya lihat agak tinggi-tinggi. Kenapa? Memang sekolah yang membuat ini, sampel yang buat ya, ini saya ambil dari beberapa teman ya. Memang sekolahnya mampu. Ya, saya yakin mereka mampu karena sudah golongan CB ya. Walaupun eh, reguler tapi tingkatannya sudah CB. Di sekolah-sekolah negeri yang sudah dia CB, artinya dari mana kita tahu CB? Waktu siswa itu direkrut pertama kali, ya nilainya rata-ratanya 9,5. Berarti kan dia sudah CB ya. Sudah CB. Udah pasti tuh CB. Kalau udah 9,5 rata-rata nilai kalau di Jakarta namanya Sidanira ya. Sidanira itu yang pengganti UN lah. Itu sudah pasti cerdas. Ya nggak mungkin orang nggak cerdas masuk di sana. Kecuali ya gurunya salah ya mendeteksi. Tapi itu kemungkinannya kecil. Jadi ini silakan. Kita lanjutkan berikutnya adalah pemahaman bermakna. Nah, di sini pemahaman bermakna. Kita lihat pemahaman bermaknanya apa. Dengan proses desain dan proses pembuatan kerajinan serat dan tekstil dapat memberikan pengalaman hidup. Ah, di sini dia. Ilmu ini buat apa dalam kehidupannya itu anak. Satu saat ini anak putus sekolah, katakan di SMP ya. Tapi dia sudah pernah buat ini, desain serat. Bisa nggak dia hidup? Bisa, sangat bisa. Karena ini kecakapan hidup ini bisa digunakan untuk mencari nafkah nanti. Ya, inilah kelebihan dari kurikulum Merdeka. Kalau yang lama tidak, Bapak Ibu, itu teoritis-teoritis. Kalau ini tidak, makanya di kurikulum Merdeka ini ada project namanya. Project itulah yang digunakan untuk kecakapan hidup. Jangan gunakan project ini seperti main-main pensi apa ya di zaman dulu. Tidak begitu. Project itu adalah bisa digunakan untuk kecakapan hidup. Karena memang cikal bakal project yang dikembangkan saat ini itu diambil dari STEM Bapak Ibu. Ya, di Amerika itu tahun 2000 awal kurikulumnya langsung berubah drastis. Nanti Bapak Ibu silakan baca itu apa itu STEM. Itu profesor dari Hispanik itu diundang oleh kementeriannya, lalu diberikan presentasi. Dia presentasi tentang metode baru ini yang dikenal di sana di STEM namanya. Setelah dipresentasi, profesor ini mengajarkan di setiap negara bagian. Ya, beberapa tahun kemudian setelah diuji coba diterapkan. Ini yang digunakan di negara-negara Inggris, Eropa, ya Commonwealth, kemudian di Asia, Cina, Singapura, Thailand sudah, Malaysia baru mulai akan, kita juga sudah berjalan tahun kedua ya. Cuman masih agak bingung. Jadi Bapak Ibu, ini dia di sini pemahaman bermaknanya ini yang diambil ya. Untuk apa ilmunya itu? Jadi kesenjangan antara pelajaran yang di sekolah dengan dunia kehidupan itu tidak jauh lagi ya. Tergantung tingkatan itu anak ya. Tapi di sini kalau dia membuat kerajinan serat ini, kalau anaknya nanti tergolong kepada anak yang cerdas di bidang cerdas ini Bapak Ibu hati-hati ya kalimat cerdas ya. Ini kan sudah di atas rata-rata ya. Di topik lalu saya katakan anak cerdas itu tidak hanya matematik aja cerdas. Dia cerdas matematik berarti satu bidang. Ya. Dia cerdas menggunakan kalimat-kalimat bahasa ya, menyusun kalimat bahasa atau dia membuat puisi, membuat lagu, itulah orang yang pencipta lagu itu cerdas di sisi bahasa. Ini kalimatnya bagus-bagus banget ya. Jadi ini anak-anak yang cerdas di kerajinan dia bisa membuat suatu saat menjadi kecakapan hidup. Kemudian pertanyaan pemantik. Di sini ada tadi di poin D ya. Pertanyaan D ya, pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan pemantik ini? Ini bila anak-anaknya pasif Bapak Ibu. Silakan dibuatkan pertanyaan supaya dia berani bertanya ya, berani menjawab. Tapi kalau anak-anaknya sudah aktif yang bergolongan CB tadi itu nggak perlu Bapak Ibu mantik dia. Siapa yang mau bertanya itu udah nanya itu udah ngantri ya. Kenapa? Memang mereka sudah cerdas. Cara bertanya juga mereka tahu. Kalau untuk anak-anak umum cara bertanya apa, di mana, kapan ya. Tapi kalau anak-anak cerdas dia nanya udah nggak pakai what lagi, what, where, when, udah itu udah ditinggalkan ya. Itu pertanyaan level bawah. Dia akan tanya why, mengapa.
Mengapa kita tahu cara pembuatan serat? Apa untungnya? Itu kan sudah jadi udah tinggi ya. Dia sudah mulai mengadu argumen ke kita dengan data-data. Apa sih gunanya? Kita marah kalau ditanya apa gunanya. Enggak, dia kan praktis itu. Buat apa saya belajar ini? Kita jelaskan, ya. Kamu mesti tahu kecakapan hidup seperti ini dan seterusnya. Jadi, ini untuk anak-anak yang cerdas. Bagaimana cara membuatnya? Itu kan pertanyaan yang sudah tinggi ya Bapak Ibu ya. Tapi di kelas-kelas itu ada. Saya sering ketemu itu anak-anak begitu. Tapi tidak banyak. Kemudian berikutnya adalah ya, ini kegiatan pembelajaran. Di sini dituliskan langkah-langkahnya. Jadi ada 3 kegiatan pembelajarannya. Pertama pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Jadi 3. Ini nggak beda jauh dengan yang lama. Coba perhatikan lihat sini, ya. Nah, ini ditambahkan di sini persiapan pembelajaran di tempat tadi tidak ada. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Kan kita dibebaskan Bapak Ibu, merdeka ya. Bolehkah dipersiapkan? Boleh mengecek alat bahan pembelajaran. Ini tidak hanya di lab, memberikan asesmen diagnostik, walaupun nanti di bawah ada ini diagnostik ini ada ya. Boleh. Tapi memang ini di awal sebelum pembelajaran asesmen diagnostik ini dilakukan atau biasa kita kenal dengan pretest ya. Pretest itu nggak mesti anaknya pinter. Kan kita mau tahu sedalam apa pengetahuan dia sebelum diajarkan. Nanti setelah diajarkan kita adakan post testnya ya. Kemudian di sini pendahuluannya sama, salam pembuka, berdoa, motivasi, tujuan pembelajaran ya, kegiatan inti. Ya, ini diarahkan lihat slide. Di sini ada stimulusnya, ada slide. Lalu pertanyaan pemantik diberikan, kemudian diberikan feedback. Ada lembar kerja yang diberikan untuk dikerjakan mereka. Kesempatannya menyampaikan hasil kerjanya. Ini kan karena berbentuk unjuk kerja bisa ya. Jadi dia nanti tunjukkan hasil kerjanya. Sebaiknya di tim ya, kelompok kolaborasi. Kenapa? Di K13 itu sudah diarahkan kolaborasi dan saya juga meyakini sampai saat ini kolaborasi itu adalah pembelajaran yang terbaik. Dan saya sudah uji coba itu. Kenapa saya katakan demikian? 5 yang berpikir dengan 1 yang berpikir jauh lebih bagus yang 5 berpikir. Karena banyak variasinya. Banyak refleksi, banyak editingnya ya. Kalau salah ada yang mengkoreksi. Kalau satu kan kita kadang-kadang nggak tahu kita salah di mana. Kalau sebelum orang lain sampaikan ya. Kemudian siswa diberikan refleksi ya. Ini ada refleksi. Terakhir ada penutup. Di sini boleh refleksinya siswa. Dan yang terakhir adalah refleksinya guru memberikan refleksi sama-sama. Lalu bikin umpan baliknya. Jangan lupa guru juga mesti memberikan informasi rencana pembelajaran berikutnya. Berarti ini poin yang di sini kegiatan pembelajaran. Lalu ada asesmennya. Di sini poin yang berikutnya adalah asesmen. Di sini asesmennya adalah asesmen itu adalah penilaian. Ya. Ada 3 asesmen, diagnostik, kemudian formatif. Formatif ini pada saat prosesnya dinilai. Sumatif ini pada akhir setelah kita selesai. Jadi di sini ini asesmen diagnostik ini bisa berupa non tes, bisa juga tes. Apakah pernah membuat ini ya? Apakah dia menyenangkan? Ini kan kayak semacam survei-survei boleh ya. Bisa juga tes, bisa juga non tes. Silakan digunakan. Lalu di pertengahan proses ini ada juga pertanyaan-pertanyaan, bisa digunakan lisan juga ya. Lisan ya. Jadi sebutkan proses pembuatannya. Ini kata sebutkan ini kan lisan. Ya. Tunjukkan rencana desain kerajinan kalian. Jadi ini tunjukkan itu kan sudah mesti unjuk kerja, dia mesti tunjukkan ke depan rencananya. Bisa berupa presentasi kalau dalam bentuk abstrak ya, tapi kalau sudah dia ada actionnya boleh ditunjukkan langsung ya. Kemudian asesmen sumatif, ini penilaian diri, ini memang kenapa dibuat 3 karena supaya objektif. Dia nilai diri sendiri. Kadang-kadang kalau orang nilai kan kalau dia nggak suka dikasih nilai jelek. Temannya yang menilai supaya juga tidak subjektif ya. Kalau nilai diri sendiri kasih tinggi-tinggi dia, padahal belum tentu ya. Kemudian tes praktik langsung. Di sini guru yang melihat hasilnya.
Kemudian berikutnya, untuk anak-anak pengayakan ini untuk anak-anak yang tadi sudah mahir, tingkat tinggi, yang wawasannya sudah bagus. Ini boleh dikembangkan pengayaan, tapi jangan sama soalnya. Dinaikkan grade-nya. Kalau soalnya tadi dia C3, penerapan, naikkan ke analisis. Kalau soalnya yang di tujuan pembelajarannya yang diukur adalah analisis, naikkan ke atas satu tingkat, ya. Kalau anaknya nggak mampu, kembalikan nilainya ke nilai normal. Kalau dia mampu, ditambah nilainya dari nilai yang sudah ada. Jadi tetap diapresiasi. Kemudian remedial, ini bagi siswa yang belum mencapai, tapi ini untuk yang standar, ya, anak-anak normal. Jadi diberikan pengulangan materi, lakukan tes kembali. Bagaimana kalau ada sekolah saya Pak yang punya ABK? Jangan dikasih setinggi ini, ya Bapak Ibu ya. Kan kita mesti akomodasi anak ABK. Jadi soal untuk anak ABK juga jangan disamakan dengan anak normal. Kemudian terakhir refleksi ya di sini. Sebelumnya pengayaan tidak ada refleksi ya. Tapi boleh nggak dilakukan ditambahin? Ini penulis yang nambahin. Boleh. Kan kita merdeka. Yang penting yang standar minimal yang sudah ditetapkan pemerintah jangan dikurangin ya. Sebutkan hal yang saya pelajari hari ini, refleksi ya. Sekarang kita masuk yang poin ketiga. Poin ketiga itu adalah lampiran. Ini ada 4 yang wajib. Nah, pertama adalah lembar kerja, bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka. Ini yang wajib yang sudah diberikan oleh kementerian. Boleh nggak lebih? Boleh. Sangat dibolehkan. Ini lembar kerja. Jadi di sini dipersiapkanlah lembar kerjanya. Ini dalam bentuk uji kompetensi. Nanti kalau unjuk kerja nanti dibuatkan LKPD-nya, mau model apa namanya lembar kerjanya, mau model resep namanya ya. Model resep atau model riset, silakan Bapak Ibu. Ya nanti di topik lain saya akan bahas apa sih model resep itu, apakah model riset itu ya. Yang mana cocok untuk anak SMP, yang mana cocok anak SMA nanti ada ya di topik lain. Tapi saya tidak bahas khusus di sini. Jadi di sini LKPD-nya berbentuk kognitif. Ya, kalau tadi saya sebut itu adalah psikomotorik. Di sini kognitif yang diukur adalah keterampilan berpikir. Nah, ini soalnya berbentuk pilihan ganda. Berdasarkan panjang atau pendeknya serat dapat bagi menjadi 2 kelompok. Serat yang utuh panjang disebut titik-titik. Nah, di sini sebenarnya seakan-akan dia C1, tapi dia sudah C2 Bapak Ibu. Kenapa? Serat yang utuh panjang disebut titik-titik. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan stimulus di sini. Ya. Jangan nanya apakah yang dimaksud dengan serat panjang? Nah, itu nggak boleh. Itu C1. Kemudian sini ini bagus soalnya. Saya sudah resensi ya. Memang soal ini dari kami, guru-guru kami yang sudah lulus dan sudah penulisnya sudah cukup bagus lah ya. Ini kerajinan adalah suatu karya seni. Ini stimulus yang pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Kerajinan dihasilkan oleh berbagai jenis. Salah satunya adalah kerajinan serat dan tekstil. Ini karena topik tekstil, dia bahas tentang tekstil. Berikut ini yang merupakan kerajinan tekstil adalah ini anak sudah masuk ke tingkat C2 dan C3. Jadi yang tekstil dia memilih yang mana tekstil. Ya, memahamin. Tidak menghafal lagi yang mana tekstil di sini. Tuh, dikasih contohnya yang mana tekstil. Apakah ini, apakah ini? Dia kan mesti tahu dulu tekstil seperti apa dan di dunia nyata seperti apa. Jadi tidak ngambang. Ini kan sudah konkret ya. Ilmunya sudah bukan imajiner lagi, bukan abstrak, tapi sudah nyata yang ada di sehari-hari. Jadi sudah bagus ini. Kemudian serat merupakan bahan baku benang yang nantinya bisa diolah menjadi sebuah kain yang dapat peroleh dan seterusnya. Berikutnya merupakan contoh bahan serat. Di sini ada beberapa contoh bahan serat ya. Contoh bahan serat ya. Nah, yang mana yang benar dari contoh bahan serat ini? Ya kalau kita yang awam nggak tahu nih yang mana, ini serat-serat semua nih. Tapi kan ada yang polyester ya. Kita nggak tahu, saya nggak terlalu paham. Yang tahu nih guru prakarya nih. Kalau saya nih bilang sama semua, padahal belum tentu ya. Karena ada serat yang bukan serat beneran, ada yang sintetis. Kemudian tekstil adalah lembaran kain yang terbuat dari janin serat. Lembar kain inilah yang disebut tekstil ya. Jadi ternyata di sini dikasih tahu lembar kain yang terbuat dari jalinan serat ya. Jadi kain ya, tapi serat ya.
Benda keras interaksi berarti benda yang menggunakan lembar kain sebagai bahan utama dan pada produknya. Fungsinya bisa bermacam-macam. Misalnya, ini memilih dia yang mana. Ini pasti ada yang salah dimasukkan ini. Jadi memang ini soalnya sudah bagus ya. Ini saya lihat soalnya sudah bagus. Kemudian yang kedua tadi adalah bahan bacaannya. Dari mana sih sumber ini digunakan? Ini bahan bacaannya. Nih, dari mana? Ini buku siswa, kemudian link YouTube, website, kemudian ya materi pendukungan yang lain ya. Ini dia. Jadi dicantumkan di dalam glosariumnya atau kata kuncinya atau istilah-istilah yang memang tidak umum dituliskan di serat bahan baku benang yang akan diolah menjadi kain tekstil, lembar kain terbuat dari janin serat ya dan seterusnya. Terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini mesti juga ada teknik penulisannya ya. Ini ada teknik-teknik penulisan daftar pustaka ya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi di sini sudah ada, cuman tidak didetailkan Bapak Ibu. Boleh nggak dicantumkan lagi yang lain lampirannya? Sangat dibolehkan. Itu kreativitas Bapak Ibu dan tidak ada yang melarang. Itulah disebut dengan kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu bisa kasih lebih dari yang sudah ditetapkan pemerintah ya bagus. Ini kan yang ditetapkan pemerintah nih, 4 poin terakhir. Kalau kita mau kasih lebih, silakan. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Semoga materi ini dapat dimanfaatkan. Bapak Ibu bisa belajar dengan cepat dan bisa menerapkannya langsung. Ya, semoga ilmunya bisa digunakan dan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu. Demikian juga terutama kepada siswa-siswa agar mereka bisa menjadi generasi penerus kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Demikianlah pembahasan kurikulum merdeka kali ini. Semoga dapat membantu Anda sekalian. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.